Halo semua, balik lagi di Matematika. Di video kali ini bakalan lanjutin bahasan materi trigonometri. Nah, setelah video sebelumnya, sekarang kita bakal masuk ke jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ada 4 rumus untuk jumlah, selisih, dan sinus dan kosinus. Yang pertama, penjumlahan sinus yaitu sin X ditambah sin Y. Nah, dia sama dengan 2 sin X plus Y per 2 dikali cos X min Y per 2. Nah, seperti itu untuk penjumlahan sin. Kemudian untuk selisih sinnya, sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2 dikali sin per 2. Oke. Yang selanjutnya untuk penjumlahan cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2 kali cos X min Y per 2. Dan yang terakhir untuk selisih cosnya, cos X dikurang cos Y sama dengan negatif 2 sin X plus Y per 2 dikali sin X plus Y per 2. Nah, seperti ini untuk rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk sudutnya dia sama. Sudut yang pertama itu merupakan penjumlahan dari kedua sudut. Nah, di sini penjumlahan dari kedua sudut kemudian dibagi 2. Mau penjumlahan sin, selisih sinus, penjumlahan kosinus dan selisih kosinus. Untuk sudut yang pertamanya sama, semua dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sedangkan sudut yang kedua merupakan selisih dari kedua sudut yang dibagi 2. Nah, yang membedakan dari semua rumus ini, kita lihat di sini. Untuk sin plus sin, dia menjadi 2 sin cos. Sin cos. Kemudian untuk sin min sin atau pengurangan sin, dia kebalikannya menjadi cosin. Dan untuk cos plus cos, penjumlahan cos menjadi 2 cos cos, cos cos. Sedangkan selisih kosinus, cos min cos menjadi negatif 2 sin sin. Nah, jadi rumusnya agak beda di selisih kosinus. Kalau yang lain semuanya koefisiennya 2. Sedangkan untuk selisih kosinus dia koefisiennya negatif 2. Tapi untuk besar sudutnya sama. Sudut yang pertama dijumlahkan kemudian dibagi 2. Untuk sudut yang kedua selisih kedua sudut dan dibagi 2. Ini untuk rumus dari jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi cukup dihafal untuk perbedaannya saja tadi. Kalau sin plus sin menjadi sin cos, untuk sin min sin menjadi cosin, dan cos plus cos menjadi cos cos, dan cos min cos menjadi min 2 sin sin. Nah, terus bagaimana penerapannya? Oke, kita coba ke contoh soal. Nah, rumus tadi digunakan untuk mencari nilai sinus, penjumlahan ataupun selisih dari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. Misalnya, berapakah nilai dari sin 195 derajat dikurang sin 75 derajat? 75 derajat. Oke. 195 dan 75 bukan sudut istimewa, sehingga kita tidak bisa langsung mencari selisih dari kedua sinus ini. Tapi
kita bisa menggunakan rumus tadi. Sin min sin, sin min sin. Berdasarkan rumus sebelumnya, kita dapat tulis menjadi 2 ya, cos X plus Y. Di sini X-nya 195 dan Y-nya 75. Berarti 195 ditambah 75 dibagi 2. Cos sin 195 ditambah 75 kemudian sin 195 dikurang 75 dibagi 2. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, tinggal kita jumlahkan dan kita kurangi menjadi 2. Cos 195 ditambah 75 menjadi 270. Kita bagi 2 sudutnya, dan untuk sinusnya menjadi 120, kita bagi 2. Oke, kita hitung berarti cosnya untuk sudut 135 dan sinnya untuk sudut 60. (135) dan 60 adalah sudut istimewa, sehingga kita bisa tentukan berapa nilai kosinus dan sinusnya. Cos 135 sama dengan negatif setengah akar 2 dan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, kita kalikan semuanya beserta tadi koefisiennya 2. Oke, di sini ada 2 dan di penyebut ada 2, bisa kita hilangkan. Nah, sehingga tinggal negatif akar 2 dikali akar 3, hasilnya menjadi negatif 1 akar 6 per 2. Nah, oke, mudah kan? Kita bisa dapat selisih dari nilai sinus walaupun dia bukan sudut istimewa. Nah, bisa teman-teman hafalkan ya nanti untuk rumus dari keempat jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, nah untuk video selanjutnya, kalau teman-teman punya request materi, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, see you di pembahasan selanjutnya.